Berjumpa kembali di Ngulik Alkitab. Saya Pendeta Mastika Hulu akan memandu bincang kita dalam ngulik ini. Pada episode ini kita akan mengulik 1 Korintus 13 ayat 1-13. Tema kita kali ini karunia kasih. Hadir sebagai narasumber kita Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono, dan beliau akan mengajak kita untuk mengulik apa saja yang akan disampaikan dalam 1 Korintus 13 ayat 1-13 ini. Jadi Bapak, terima kasih atas kehadiran Bapak sebagai narasumber di sini di Ngulik Alkitab. Ya, sama-sama Bu Tika. Sahabat, Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono atau yang kita kenal juga dengan Bapak YBM adalah Pendeta Universitas Maranatha Bandung. Program Ngulik Alkitab yang sedang kita saksikan saat ini merupakan sarana bagi kita untuk belajar dan mendalami apa yang dikatakan kitab suci yang sudah hadir jauh-jauh hari sebelum kita ada di sini, dan kita melihat apa yang merupakan relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat Tuhan yang hidup di masa kini. Jadi dengan senang hati kami mengajak para sahabat untuk berinteraksi bersama kami, bisa dengan bertanya pada Bapak Pendeta YBM ataupun memberikan komentar di kolom yang tersedia. Kita awali ngulik kita dengan doa dipimpin Bapak Pendeta YBM. Silakan Bapak. Mari sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, kita merendahkan diri dan kita akan mengawali dengan doa. Mari kita berdoa. Allah yang di dalam Kristus, kami datang ke hadirat-Mu karena kami ingin belajar dari firman-Mu. Dan Engkau adalah sumber segala kasih. Di dalam kasih itulah Engkau membebaskan kami dari kuasa dosa. Dengan kuasa kasih itu Engkau memberikan kepada kami pengharapan yang baru. Dan di dalam kasih itu Engkau juga menciptakan satu realitas yang baru. Bapa, kami terlalu sering mendengar kata kasih, tetapi hidup kami jauh dari kasih. Mungkin kami mengasihi, tapi sebenarnya kami lebih banyak mengasihani orang. Padahal kasih dan kasihan merupakan dua hal yang sangat berbeda. Ajarlah kepada kami kasih ilahi yang Engkau nyatakan melalui Kristus, sehingga hidup kami benar-benar mengalami kasih yang sungguh-sungguh otentik, kasih yang membawa kepada pembaruan. Bapa, curahkan kepada kami Roh Kudus-Mu, supaya kami juga dapat menggunakan bahasa kasih di dalam setiap aspek, di dalam setiap relasi, dalam setiap komunikasi. Kami percaya Tuhan memberkati acara kami, Ngulik Alkitab, yang akan kami ulas tentang karunia kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat, saya akan membacakan 1 Korintus pasal 13 ayat 1-13 dari studio. Silakan juga para sahabat baik mendengarkan ataupun menyimaknya melalui Alkitab yang ada di tangan para sahabat sekalian. 1 Korintus pasal 13 ayat 1-13. Sekalipun aku berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak.
Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kita langsung ke segmen pertama kita. Pak, teks atau perikop yang barusan saya baca ini saya kira sangat terkenal. Familiar, sangat familiar. Dan bukan hanya sekadar familiar, sering sekali dirujuk dalam berbagai kesempatan. Entah itu ketika orang berseteru, berkonflik, dan dirujuklah perikop ini. Apapun begitu. Jadi, bagaimana kita bisa memahami secara baik, tepat, teks yang kita pikir sudah kenal. Kadang-kadang kan begitu, Pak. Karena kita pikir kenal, padahal sebetulnya kita tidak kenal sama sekali. Gimana ini, Pak? Ya, jadi kan ini kan disebutkan pasal 13 ya, Pak ya. Tapi perlu diketahui bahwa Alkitab dahulu tidak ada pasalnya. Baik. Nah, itulah. Pembagian belakangan ini ya. Pembagian itu baru kemudian. Iya, baru kemudian. Nah, karena itu kalau kita membaca, harusnya itu kalau tidak ada pasalnya itu lebih enak, Bu, ya. Iya, nah, lebih awal lagi begitu ya, Pak. Baik. Nah, mungkin kita harus membaca pada ayat sebelumnya, ayat 31 pasal 12, Bu. Saya bacakan ya, Pak. Ya, pasal 12 ayat 31. 1 Korintus yang sudah menurut pembagian sekarang ya. 1 Korintus 12 ayat 31 saya bacakan mengawali pasal 13 yang menjadi teks kita. Jadi, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama Nah, lagi. ini kata penting, ya. Ini adalah kata sambung yang sebenarnya bukan sambung, ini harus jadi satu. Iya, gitu, satu kesatuan ya. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Lalu yang utama ini apa? Kasih, gitu kan. Jadi kita harus melihat pasal 12-nya, mau tidak mau begitu, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di dalam pasal 12 sebagai satu strukturnya ya, jadi strukturnya ya bangunannya begitu, maka kita bisa melihat bahwa oh ya, kita baca juga ayat 8 sampai 10 Bu, pasal 12-nya, Bu, baik, ya. boleh. Nah, supaya lebih nyambung lagi ya. Baik, Pak. Saya bacakan 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Ya. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ya, jadi kan ada 9 karunia roh, ya. Ya, jadi 9 karunia, jadi karismata, ya. Itu pneuma, ya. Jadi disebutkan perkataan dengan hikmat, perkataan dengan pengetahuan, lalu ada iman, lalu menyembuhkan, lalu ada apa? Mujizat, ya. Nomor 5, 6 apa? Bernubuat. Ya, kemudian kemudian setelah itu membedakan bermacam-macam roh, kemudian yang 8 bahasa roh, 9 menafsirkan bahasa roh. Nah, saya pahami ini harusnya di dalam bentuk urutan. Jadi sengaja dibikin urutan. Nomor 1 itu hikmat, nomor 2 itu adalah berkata-kata dengan pengetahuan, nomor 3 itu iman. Nah, karena itu saya mengatakan bahwa 9 karunia roh ini sebenarnya memiliki 3 karunia inti. Gitu. 3 karunia inti apa? Berkata-kata dengan hikmat, berbicara dengan pengetahuan, lalu iman. Nah, selebihnya itu apa? Karunia pelengkap. Ya, pelengkap ini sesuai dengan kebutuhan. Ya, apa tuh pelengkapnya? Menyembuhkan, mujizat, ya, bernubuat, membedakan bermacam-macam roh, lalu bahasa roh, lalu menafsirkan bahasa roh. Nah, saya lihat ini dalam prakteknya aneh gitu. Kebalik ya, Pak. Karunia pelengkap
lalu dijadikan karunia inti, gitu. Karunia inti dijadikan karunia pelengkap. Jadi membacanya kurang cermat. Ya, tidak teliti, ya, tidak objektif, ya. Nah, sehingga karunia-karunia pelengkap yaitu apa? Menyembuhkan, membuat mujizat, bernubuat, membedakan bermacam-macam roh, lalu bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, dipakai untuk mengukur. Nah, ini belum ada Roh Kudusnya. Padahal kalau mau jujur, harusnya untuk mengetahui orang dipenuhi Roh Kudus itu, kalau orang itu punya 3 karunia inti nih. Apakah dia punya hikmat? Ya, itu penting. Penting. Apakah kamu punya pengetahuan? Lalu di dalam itu apakah kamu dilandasi oleh iman? Ya. Bukan karunia bahasa roh, kamu bisa bahasa roh. Tidak bisa, wah kamu dapat dipenuhi Roh Kudus. Itu hanya pelengkap. Pelengkap. Dan jangan lupa, bahasa roh dikaitkan dengan apa? Menafsirkan bahasa roh. Bukan hanya bahasa sendiri, roh. Ya. Kalau kamu hanya bahasa roh, tidak bisa kamu tafsirkan, bahasa itu tidak mempunyai arti apapun. Tidak memberi dampak ya Pak? Ya, memberi dampak. Nah, ini artinya mengapa kita ini harus membaca Alkitab itu selalu harus utuh, dengan wawasan yang tepat. Pengetahuan. Ya, dengan pengetahuan yang benar, begitu. Sehingga kalau kita menafsirkan, kita tidak bikin ajaran-ajaran yang saya sebut aneh-aneh, begitu kan? Ya. Padahal dalam hidup sehari-hari, coba, di dalam semua lini kehidupan, orang mengukurnya apa? Orang punya wisdom dah. Ya, itu penting sekali. Ya kan? Kamu bisa bahasa roh, tapi tidak wisdom. Udah dipakai. Ya. Kamu bisa enggak? Ada wisdom, punya knowledge enggak? Itu berkorelasi semua. Iya kan? Ya. Punya wisdom, ada knowledge. Ya tidak ada isinya. Ada wisdom, ada knowledge, tapi kamu tidak punya faith, tidak punya iman, tidak punya arti. Nah, inilah kita melihat bahwa betapa penting memahami bahwa karunia yang Ibu baca dalam pasal 13 ini berkaitan dulu dengan ini dulu, yang inti dulu, gitu. Baik, saya kira itu menarik ya. Saya tadi ketika Bapak menjelaskan bahwa ada yang utama dan ada pelengkap, saya tersenyum karena ya betul sekali bahwa kadang-kadang yang pelengkap, namanya pelengkap tidak harus ada sebetulnya, tapi orang memposisikannya secara terbalik. Baik, Pak, kita lanjutkan. Bapak mengatakan tadi ada 9 karunia yang didata oleh Paulus dalam 1 Korintus pasal 12 tadi sudah baca 8-10 itu. Namun Bapak juga kemudian menegaskan hanya ada tiga karunia inti, berbicara dan hikmat, wisdom, berbicara dan pengetahuan, knowledge, dan iman. Nah, kemudian topik kita adalah karunia kasih. Itu yang kita baca. Nah, ini bagaimana melihat kasih dalam kerangka 3 yang penting ini? Ya, tadi kan ada 3 karunia inti. Hikmat, pengetahuan, dan iman. Nah, Rasul Paulus tadi kan membaca pasal 12-31 tadi kan. Lalu kita tadi mendengarkan ayat 31, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Nah, di antara 3 ini tadi, hikmat, pengetahuan, iman, ada yang lebih tinggi lagi, namanya apa? Kasih. Nah, karena itu ayat 1 tadi kalau Ibu bacakan dimulai dengan kata apa? Coba. Sekalipun aku berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dan gong yang berkumandang dan canang gemerincing. Nah, seperti di atas yang 3 ini ya? Ada yang 3. Jadi ini yang paling utama. Kasih ini sebagai mahkotanya. Ya. Mahkota ini lalu dia ada semacam ini ya, semacam tiang-tiangnya. Nah, tiangnya ini pertama apa? Hikmat, wisdom, pengetahuan, dan iman. Nah, yang sisanya itu pelengkapnya. Nah, pelengkap itu artinya sesuai dengan kebutuhan saja. Nah, dengan demikian maka makin jelas bahwa kenapa 1 Korintus 13 ayat 1 dimulai dengan sekalipun. Ia mempertentangkan ya. Ya, aku dapat berkata-kata. Ya, dengan hikmat, dengan pengetahuan, dengan iman, tapi saya tidak punya kasih. Nah, lalu di situ diuraikan kan gitu kan Ibu. Ya. Jadi memiliki 3 hal yang sudah dianggap penting itu tanpa kasih pun itu sebetulnya belum sempurna ya Pak ya. Orang bisa sangat bijaksana. Ya, pengetahuannya hebat, luas. Imannya mantep, tapi tanpa kasih. Ini problem kita sebagai orang beragama itu. Punya hikmat, bijaksana ya. Pinter ya pengetahuannya. Pinter pengetahuannya, punya iman, enggak punya kasih. Oke, Pak, saya mau langsung bertanya dari situ, Pak. Jadi bagaimana kita, karena
yang paling penting adalah kasih ini. Bagaimana kita bisa memahami ini? Kan sangat sehari-hari kita bicara kasih. Tapi bagaimana kita bisa memahami bahwa kenapa ini menjadi sangat penting? Padahal udah ada hikmat, sudah ada pengetahuan, sudah ada iman yang bisa memindahkan gunung barangkali begitu ya Pak ya. Tapi kasih ini loh yang paling penting. Bagaimana kita bisa memahami ini untuk kita terapkan dalam hidup kita sebagai umat Tuhan masa kini Pak? Silakan. Jadi mengapa? Jadi kita harus mulai bertanya gini, kenapa ya kasih itu menjadi Sangat penting. satu poin yang paling dasar dan sangat penting. Jadi kita bertanya, dasarnya apa? Ya, dasar teologisnya apa? Lalu landasannya apa? Jangan-jangan nanti dikatakan orang Kristen itu memang suka yang romantis. Ya. Karena bicara kasih itu ya. Nah, sumbernya apa? Apa kaitannya dengan Tuhan? Apa kaitannya dengan Allah? Lalu bagaimana relasi kasih itu digambarkan, ya, dinarasikan sehingga menjadi penghayatan iman di dalam kekristenan itu. Itu adalah poin yang penting. Nah, karena itu bagi saya memahami apa yang dikatakan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 13 itu kita harus tanya premisnya apa. Premis itu artinya dasar pemikirannya apa, landasan berpikirnya apa. Nah, ternyata setelah saya lihat landasannya cuma satu, ya. Mungkin ingin tahu, baca 1 Yohanes 4 ayat 8. Kita harus baca kalau begitu Pak. Ya, karena silakan. ini penting sebagai sebuah premis begitu yang mendasari. Premisnya 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8 saya bacakan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ini Tegas. premis teologisnya. Mengapa ada kasih yang paling utama? Ternyata bukan karena kasih itu indah atau menyenangkan, ya, menimbulkan suasana yang yang Menyenangkan ya? Yang punya bayangannya itu sangat indah begitu ya, bukan. Karena premisnya Allah itu adalah kasih. God is love. Ya. Berarti di dalam diri Allah ini ada sesuatu yang mendasar. Allah ini bukan hanya sumber, tapi di dalam diri Allah ada relasi yang personal, yang intim, yang eksklusif. Nah, kalau namanya kasih, ya. Nah, siapapun di antara kita ya misalnya mengasihi. Coba, bisa nggak mengasihi tanpa subjek lain? Bisa apa tidak, Ibu? Bayangkan begini, Bu, misalnya. Kita ini terdampar di pulau, ya. Karena pesawatnya jatuh dan kita selamat. Kita sendirian yang selamat. Lalu kita di hutan ini kita tidak ada manusia. Hanya sendiri, ada binatang lain ada itu ya. Nah, bisa nggak kita mengasihi? Agak susah ya. Susah kan? Ya, agak susah. Kasih itu harus ada subjek lain. Gitu. Nah, berarti di dalam diri Allah, yang Allah kan adalah kasih. Jadi di dalam diri Allah ini ada subjek lain. Bukan Allah itu tiga. Di dalam satu Allah yang Esa itu ada subjek lain. Nah, itu yang kita kenal dengan nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Jadi Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Bapa, Bapa dan anak mengasihi Roh Kudus mengasihi anak, Roh Kudus mengasihi Bapa, terus-menerus seperti ini. Berarti di dalam yang lebih konkret lagi, di dalam iman Kristen, ada hubungan yang personal, yang intim, yang eksklusif, yang tidak ada taranya antara Bapa dan Kristus, antara Allah dengan firman-Nya. Nah, firman inilah yang berinkarnasi menjadi Yesus Kristus. Nah, karena itu saya bisa melihat bahwa dasar kasih itu diungkapkan oleh Yesus di dalam ayat yang pendek itu ya, Yohanes 10 ayat 30. Wah, ini harus tahu ini ya. Yohanes 10 ayat 30 ya. Itu kata-kata Yesus yang pendek tapi itu mendalam sekali. Dan ini banyak orang untuk menjawab apakah benar Yesus Tuhan, coba baca ayat ini. Saya baca ya Pak ya. Yohanes 10 ayat 30 dikatakan di sana, aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu, ya. Ego kai ho pater hen es men, ya. Ego, aku,
Kai dan Hopater, Bapak. Hen adalah esmen, satu. Jadi di sini menegaskan bahwa ada relasi yang sangat personal, eksklusif antara Allah dan firman-Nya, antara Bapa dengan Kristus, dengan dirinya. Nah, karena itu berulang kali Yesus juga mengatakan, aku mengasihi Bapa. Bapa mengasihi aku, ya. Aku mengasihi Bapa. Hoti agapo ton patera. Bapa mengasihi aku. Hopater agapa hoti ego. Ini premis utama yang berkaitan dengan apa yang dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 tadi. Sebagai premis teologis, mengapa kasih itu merupakan bagian yang paling fundamental di dalam kehidupan kita. Jadi Allah ini di dalam dirinya, ya, Bapa, Anak, Roh Kudus ini saling mengasihi, saling memberi, saling menghidupi, ya, saling melengkapi. Nah, itulah yang disebut dengan Allah Trinitas. Jadi Allah Trinitas itu jangan sampai punya pikiran Allah itu tiga, tidak. Di dalam Allah yang satu, Allah yang Esa, dia mengandung kejamakan, gitu. Allah, Firman, Roh Kudus. Ya, jadi, nah kalau ibu mengasihi, ya, bisa nggak ibu mengasihi orang, ya, yang posisinya itu lebih tinggi atau posisinya lebih rendah? Kalau ibu mengasihi orang yang lebih tinggi, kira-kira apa yang terjadi? Misalnya, ini berandai-andai, orang yang ibu merasa ibu lebih rendah, orangnya lebih tinggi, kira-kira ibu akan merasa apa? Kalau seandainya loh ini terjadi. Apa ya? Posisi. Ragu ya. Jadi ibu merasa apa mungkin? Ya apa mungkin ya? Ya. Apa atau mungkin ibu, nanti disambut? Atau sebaliknya, kalau ibu mengasihi yang lebih, dianggapnya lebih kurang. Paling-paling kasihan ya Budi. Tidak. Dasar kasih itu harus apa? Harus setara. Iya. Kita tidak bisa mengasihi orang yang merasa diri kita lebih tinggi atau orang lebih rendah. Harus setara. Suami istri yang relasinya setara, awet ibu. Betul. Tapi kalau suaminya merasa lebih tinggi, lalu lebih rendah, memandang istrinya, dia akan menindas. Ya. Ya. Betul apa tidak? Ya, berasa punya power. Dia punya power, dia merasa punya hak. Tapi kalau ada setara, biasanya diikuti dengan kata apa? Ketersalingan. Ya. Setara itu ketersalingan. Nah, kasih itu harus ada setara dan ketersalingan. Nah, ini poin penting bahwa kasih itu tidak sama dengan kasihan loh ya. Jangan sampai di situ ya. Dan yang kedua, boleh saya katakan bahwa kasih yang setara dan ketersalingan, dia baru bisa kasih kalau apa? Berkelindan. Dia saling memasuki. Ya. Ya. Bukankah itu terjadi dalam sosok suami istri? Suami istri berkelindan. Suami ya menjadi bagian dari istri, istri bagian. Tidak terpisahkan ya. Tidak bisa terpisahkan. Karena itu satu. Suami istri dikasih ada ini garis penghubung nih, suami istri, bukan suami koma istri. Ya. Dalam penulisan lain sudah jelas. Begitu, saling berkelindan. Nah, disitulah kita bisa melihat bahwa Allah sebagai sumber kasih, ya, dan dia menjadi premisnya kita, maka Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bisa saling memuliakan. Nah, mungkin kita bisa membaca, menegaskan di dalam Yohanes 16 ayat 14. Silakan Ibu bantu Yohanes 16 ayat 14. Saya temukan dahulu Yohanes 16 ya. ayat 14 dikatakan di sana. Yohanes 16 ayat 14, Ia akan memuliakan aku sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi karena Allah yang Esa itu ada pribadi Bapa, Anak, Roh Kudus yang setara, ya, dan ketersalingan dan saling berkelindan, maka apa? Maka Roh Kudus ini Ia akan memuliakan aku. Dan sebaliknya Yesus juga memuliakan Bapa, memuliakan Roh Kudus. Sama seperti kalau suami istri, Bu, saling berkelindan. Dia akan saling, bukan menjelekan ya. Iya. Ada istri yang jelekan keburukan suaminya, atau suami ya menceritakan kekurangan-kekurangan dari istrinya. Tidak, dia akan memuliakan. Karena apa? Saling berkelindan. Coba kalau kita di dalam hidup bersama saling mengasihi, kita akan saling mengangkat.
martabatnya orang, bukan di depannya baik lalu di belakangnya kemudian kita diskreditkan. Tidak boleh demikian. Ini dasar dari kasih yang mendasar, karena Allah itu sendiri adalah kasih. Baik, kita temukan di dalam segmen pertama ini bahwa Allah adalah kasih, itu adalah sebuah dasar. Kemudian tadi saya tersenyum ketika Pak YBM menjelaskan bahwa mengasihi itu perlu kesetaraan atau kita mengenal kata sepadan, dan bahwa kasih itu saling, relasi itu berkelindan. Kita lanjutkan ulikan kita setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih sahabat, masih di Ngulik Alkitab bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan narasumber kita Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Kita mengulik 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13. Tema kita karunia kasih. Kita lanjutkan ulikan kita. Di segmen pertama tadi Pak YBM sudah mengulik begitu cukup dalam begitu ya tentang kasih ini, dasarnya tentang bahwa Allah adalah kasih, bagaimana relasi itu juga dibangun dalam kesetaraan, ada respect di sana juga. Saya tidak akan mengulas itu tentu saja. Saya mau langsung ke pertanyaan saya ke Pak YBM begitu. Bapak tadi di penghujung segmen pertama itu mengatakan bahwa relasi Allah, Kristus, Sang Firman dan Roh Kudus itu berkelindan, terkait erat begitu. Nah, kemudian Pak, bagaimana kita bisa memahami, karena ini kan kita bicara tentang sesuatu yang tidak mudah tentu saja, bicara tentang Trinitas. Bagaimana kita bisa memahami relasi intim antara Allah, Sang Firman dan Roh Kudus itu, kita yang hidup di sini umatnya? Jadi pertama-tama ingin saya sampaikan bahwa kegagalan kita mengasihi adalah karena kita tidak mempunyai gambaran yang konkret, yang jelas tentang Allah itu. Gitu loh. Jadi apa yang kita imani itu terpantulkan di dalam penghayatan kita. Jadi kalau kita punya gambaran, misalnya Bu ya, kita punya gambaran bapak kita ini adalah bapak yang keras dan jahat, maka kita kehilangan sosok itu. Maka kita juga akan melakukannya, mengekspresikan penghayatan kita kepada orang lain. Jadi jangan main-main bahwa Allah yang kita sembah itu mempunyai pengaruh yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Nah, karena itu saya katakan bahwa untuk memahami kasih itu harus dibangun dalam satu premis teologis. Allah itu siapa? Gitu. Allah itu adalah kasih. Nah, karena itu kita ingin membuktikan bagaimana kekuatan kasih di dalam Allah yang Esa kepada Bapa, Anak, Roh Kudus itu. Itulah yang ingin saya gali lebih dulu supaya kita ngerti, oh sampai seperti itu ya Allah itu. Salah satu poin penting di dalam kasih itu adalah dia itu memberikan apa yang dia punya. Apa yang saya punya, seorang suami juga dimiliki orang istrinya, begitu ya.
Demikian pula anak-anaknya. Nah, untuk menegaskan ini, baiklah kita sebelum menjawab pertanyaan Ibu, kita membaca Yohanes 16 ayat 15. Saya baca ya, Pak? Ya. Yohanes 16 ayat 15, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi ini menarik ya, ayat ini sebenarnya lebih dalam daripada yang dibayangkan orang. Saya ulangi, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Oke? Seperti hubungan antara Yesus dengan Allah. Ya. Tapi perhatikan kalimat, sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, Ia ini siapa? Ia itulah yang disebut dengan roh kebenaran. Jadi di dalam relasi kasih itu selalu mengacu kepada pihak lain, tetapi dalam semangat kesetaraan, dalam semangat ketersalingan, dalam relasi yang saling berkelindan. Nah, ini poin penting itu. Jadi realitas ini hanya mungkin terjadi kalau kita itu punya relasi yang personal. Ya. Jadi saya melihat di dalam masyarakat kita ya, bahwa banyak orang ya, beberapa wanita itu ya, cepat kawin, ya, cepat menikah, tapi juga cepat cerai. Sampai saya pernah jumpai, dalam usia tidak sampai 22, dia sudah menikah 3 kali. Bayangkan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena perkawinan hanya dianggap secara biologis saja. Tetapi dia tidak mendasari bahwa biologis itu tidak mempunyai arti kalau kamu tidak mempunyai satu relasi yang personal, kematangan di dalam berelasi itu. Dalam konteks ini, maka kita bisa melihat bahwa Ia itu siapa? Roh kebenaran. Itulah yang disebut dengan penghibur, ya, atau alon parakleton, nah, penolong yang lain. Ya. Kalau di dalam bahasa Ibrani disebut dengan Ruah Elohim, ya. Ya, kita sudah pernah mendengar ya Ruah Elohim. Nah, kalau di sini dengan kata alon itu yang lain, parakleton. Penolong yang lain gitu. Nah, karena itu di sini menarik sekali bahwa ada tekanan karena karunia kasih itu nanti ada berkaitan dengan roh kebenaran ya. Nah, roh kebenaran itu disebut dengan pneumates aletheas ya. Jadi kata aletheia ingat ya. Kebenaran. Ya, kebenaran. Pneumates aletheas berkaitan dengan dia menolong yang lain ya, menjadi penolong yang lain, alon parakleton. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa, kalau demikian Allah itu ada Adonai, lalu ada Dabar Adonai, ada Ruah Elohim, begitu. Dan ini menarik bahwa saling berkelindan ini misalnya berulang kali kita menjumpai misalnya di Perjanjian Lama ya, firman Tuhan datang misalnya kepada Yoel ben Petuel ya, firman Tuhan yang datang ya. Itu jelas sekali, Dabar Adonai Aser Haya. Datanglah firman Tuhan. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa ada hubungan yang berkelindan, yang setara dan ketersalingan ini antara Bapa, firman, dan Roh Kudus. Antara Adonai, Dabar Adonai, dan Ruah Elohim. Begitu. Baik. Pak, ini sangat menarik ya. Saya melihatnya demikian bahwa kita bicara 1 Korintus 13 ayat 1-13 yang kita pikir sudah sangat kita kenal ya. Kita bicara tentang kasih. Tapi dalam ulikan yang Bapak sampaikan, terlihat bahwa kita dibawa pada sesuatu yang saya kira merupakan core iman Kristen, Trinitas begitu ya. Ada Allah yang mengasihi dalam kesaling terhubungan berkelindan dengan Sang Firman, ya disebut juga Logos begitu, dan Ruah Elohim, roh begitu. Nah, bagaimana hal ini bisa saling terkait, Pak? Ya dari kasih karunia 1 Korintus, kemudian kita bicara tentang Trinitas, dan bagaimana kita tahu sendiri bahwa bicara Trinitas bukan sebuah topik yang mudah. Jadi bagaimana kita bisa memahami ini, khususnya para pemirsa kita, untuk memahami bahwa ini sungguh sesuatu yang luar biasa, memahami hanya kasih, kemudian kita dibawa mengenal juga pribadi Allah, dan kemudian sebagai umatnya kita paham dan melakukan apa yang dibicarakan dalam Korintus ini. Silakan, Pak. Jadi ada 2 dimensi dulu. Ya, Allah itu mengasihi pada dirinya, ya, Bapa, Anak, Roh Kudus, ya, itu disebut dengan ad
interna. Ya, ad interna. Tetapi yang di dalam ini dia akan keluar. Namanya ad externa. Nah, di dalam konteks kalau kita mengimani Allah yang adalah kasih ini, maka kita pun juga akan mengalami itu ya, satu manifestasinya. Nah, contoh ya, ini berulang kali ya. Misalnya ada beberapa ayat ya. Misalnya anggap aja dah, ini yang paling gampang. Bahwa Roh Allah itu berkuasa. Hakim-Hakim pasal 14 ayat 6 ya. Saya perlu bacakan ya Pak ya? Aja. Mungkin baiknya dibacakan dulu. Iya. Hakim-Hakim 14 ayat 6. Saya bacakan dari Perjanjian Lama, Hakim-Hakim 14 ayat 6. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu mencabiknya seperti orang mencabik anak kambing, tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Jadi ketika, ini contohnya, iman kepada Allah ini, maka Allah kemudian juga memberikan kuasanya. Ya, kuasanya. Maka disebutkan berkuasalah roh Tuhan. Adonai Ruah Allah Watislah. Berkuasalah roh Tuhan. Ya. Nah, berarti manifestasi yang kasih itu hanya bisa terjadi kalau kita memang juga dikuasai oleh roh Allah. Termasuk juga kekuatan. Ya, Simpson kebetulan mendapatkan kekuatan itu, ya, sehingga dia bisa mengalahkan singa dengan tangan kosong lagi ya, tambah senjata begitu. Nah, inilah juga yang dipakai konsepnya bahwa Roh Allah ini memenuhi kita. Nah, misalnya kita melihat misalnya di dalam misalnya Keluaran 31 ayat yang ketiga. Ini contohnya juga ya. Keluaran pasal 31 ayat yang ketiga. Baik, saya bacakan Keluaran 31 ayat 3. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Nah, jadi roh Allah juga yang memenuhi ya. Lalu dipenuhi dengan apa? Kalau Simpson tadi dengan kekuatan. Kalau ini dengan keahlian, pengertian. Nah, ingat ya, pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Dan itu sumbernya adalah Allah yang adalah kasih itu. Jadi betapa penting mengimani Allah Trinitas. Karena di dalam pemahaman Allah Trinitas yang sumbernya adalah kasih, jadi sebenarnya Allah Trinitas itu jangan dibingung. Karena Allah adalah kasih, berarti Allah mengasihi di dalam dirinya, tapi subjek lain. Tapi bukan tiga pribadi. Bukan tiga pribadi dalam arti modern ya, seperti tiga Allah itu terpisah begitu. Bukan terpisah, dia saling berkelindan, ya, mengesah begitu. Tetapi pada sisi yang lain tidak tercampur dan tidak melebur. Ya, seperti suami istri, tidak nyampur dia, tidak melebur. Tetap ada pribadi suami, ada istri, ada pribadi, tapi tak satu. Tapi satu. Ya. Ini poin penting gitu. Ya, karena itu di mata hukum suami istri selalu satu. Ya. Ya, tidak pernah suami istri itu dalam hukum ya, dalam pengertian hukum itu dipisahkan. Selalu disebutkan kalau mau tanda tangan harus tanda tangan dua-duanya. Dan tidak bisa salah satu. Nah, inilah poin penting bahwa kasih hanya bisa terjadi kalau kita misalnya juga mengasihi apa? Saya juga saling mengasihi. Dalam diri kita kan juga ada lain. Misalnya kita kadang-kadang ada yang ngomong-ngomong di antara kita. Kita ngomong-ngomong dengan apa? Suara hati kita. Seperti ada pribadi lain. Ya, kalau mau melakukan sesuatu, pribadi mengatakan, janganlah. Ya, jangan begitu. Ya, diingatkan ya begitu. Ya. Betul. Ya, kita kan banyak, coba kalau mau jujur, kita banyak sekali ngomong-ngomong dengan diri kita, bukan ngomong-ngomong seperti orang gila. Tapi bukan. Di dalam atau entahlah di sini atau di sini, tapi ada sesuatu. Banyak kita bicara begitu. Inilah poin penting mengapa saya katakan bahwa 1 Korintus 13 tentang kasih ini perlu kita perdalam lagi. Supaya kita akan menjadi luas ya tentang syarat kasih dan sebagainya. Baik. Jadi Bapak sudah menjelaskan bahwa kasih ini, tadi juga saya katakan bahwa ketika bicara tentang kasih ini membawa kita bicara tentang Allah Trinitas, kita sebut begitu. Nah, lalu di dalam teks kita gitu Pak, syarat-syarat kasih ini bagaimana?
Ya, tadi kan kita sudah membaca ya. Jadi mungkin boleh dibaca lagi. Boleh Pak. Baik, saya baca kembali ya Pak ya. Supaya menjadi ngeh gitu ya, para pemirsa ya. Betul. Saya bacakan kembali teks kita 1 Korintus 13 ayat 4-7 ya Pak ya. Ya, silakan. Baik, saya baca kembali 1 Korintus 13 ayat 4-7. Apa saja tentang kasih itu? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi kalau boleh saya bantu ya mengklasifikasikan ya supaya kalau membaca jadi lebih enak, lebih mudah gitu ya, Pak. Lebih mudah. Saya menyebutnya ada satu poin namanya karakteristik, lalu yang kedua orientasi, yang ketiga prinsip etisnya, yang keempat moralitas. Baik. Jadi 1 Korintus 13, 4 dan 7 ini ada 4 garis besar. Karakteristik, orientasi, prinsip etis, dan moralitas. Nah, karakteristiknya apa? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Itu karakternya. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Itu karakternya. Nah, orientasinya apa? Ya. Arahnya, geraknya itu. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Ia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Itu orientasi. Kalau prinsip etisnya apa? Etisnya, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Itu prinsip etis. Nah, moralitasnya apa? Ya, prinsip moral yang lebih operatif yang bisa dilakukan. Ia menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Jadi luar biasa sekali loh. Orang pada zaman dulu, Bu, oleh pewahyuan Roh Kudus, bisa saya lihat dalam bahasa modern itu seperti ini. Ada karakteristik, ada orientasi, ada prinsip etis, lalu ada moralitas. Bapak menjelaskan itu, saya tercenung. Tidak mudah, Pak. Iya. Menerapkan ini. Oke, silakan lanjutkan, Pak. Dari syarat kasih ini yang tadi saya katakan ada 4 poin tadi ya. Ada karakteristik, ada orientasi, ada prinsip etis, ada moralitas. Maka dia bisa menghasilkan wujudnya. Ada bentuknya. Bentuknya apa? Dimulai bahwa Allah lebih dahulu mengasihi. Kita tidak bisa mengasihi kalau Allah tidak lebih dulu mengasihi. Nah, ini poin penting. Pertanyaan saya juga kepada semua orang yang ikut kepercayaan ataupun berbagai agama. Apakah kamu merasakan Allah punya inisiatif mengasihi kamu? Atau manusia yang berusaha menyenangkan hati Tuhan? Ini poinnya. Kalau kita tidak lebih dahulu mengasihi, kita tidak punya modal. Misalnya, contohnya Ibu, seorang anak. Umur 0 sampai 5 tahun tidak pernah merasakan kasih sayang papa dan mamanya. Ya, dibuang begitu saja. Pertumbuhan selanjutnya bagaimana? Itu mengerikan sekali. Ya. Dia bisa menjadi orang yang sangat dingin dan dia sangat tidak peduli dengan orang lain. Jadi dia harus lebih dulu mengalami kasihnya papa dan mamanya. Nah, itu sebabnya mengapa inkarnasi Kristus mengatakan ini inisiatif Allah. Firman itu menjadi manusia untuk melakukan apa? Penebusan bagi pendamaian dosa. Supaya manusia bisa mengalami kasih Allah. Dan disitulah Yesus menjadi penebus dosa. Asyam dalam bahasa Ibrani. Asyam. Nah, karena itu saya boleh mengatakan bahwa melalui salib, ya, kematian Kristus itu merupakan apa? Puncak atau titik kulminasi kasih Allah yang paling agung. Allah adalah kasih, adalah premis dari percakapan yang kita lakukan kali ini, dan Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Apa selanjutnya? Setelah pesan-pesan berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih sahabat, masih di Ngulik Alkitab bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan narasumber kita Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Kita mengulik 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13. Tema kita karunia kasih. Di segmen terakhir kita langsung saja bertanya kepada Bapak Pendeta YBM. Tadi Bapak sudah menjelaskan relasi Allah Trinitas, juga menjelaskan tadi di penghujung segmen kedua apa itu syarat kasih, yang ada 4 hal itu, dan kemudian wujud kasih. Nah, di segmen ketiga ini kita akan lihat apa lagi, Pak? Ya, jadi dalam wujud kasih itu, gambarannya gimana sih? Manusia itu dipandang oleh Allah sebagai apa? Loh, itu menarik sekali kalau kita baca dalam Injil. Ternyata umat percaya, yang percaya pada Kristus, itu disebutnya sebagai mempelai. Oh, baik. Loh, ini kata-kata yang luar biasa loh. Mempelai perempuan. Dan Kristus sebagai mempelai laki-laki. Loh, ini poin penting. Bahwa kita boleh mengasihi itu, lihatlah. Status kamu ini seperti mempelai. Jadi Yesus memang menempatkan dirinya sebagai mempelai laki-laki. Ya, itu, dan itu kata-kata Yesus. Ya, bisa kita baca Markus 2 ayat 19 ya. Baik, saya baca ya Pak. Ya, silakan. Sahabat, saya membacakan Markus 2 ayat 19. Dikatakan di sana, jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Iya. Jadi Yesus menyebut dirinya sebagai mempelai laki-laki, ya. Yesus ya, mempelai laki-laki. Lalu kita ini jemaatnya, adalah umatnya mempelai perempuan. Nah, kita membayangkan bahwa mempelai itu bagaimana? Yang diminta adalah semua orang mempelai perempuan ini ya menjaga kekudusannya. Dia setia. Ya. Dan sampai mau menikah, dia selingkuh dulu gitu ya. bikin ulah dulu. Iya, saya baca itu dalam YouTube itu kan banyak cerita-cerita yang begitu ya. Ya, waktu wedding itu ya, nah, ternyata ini mempelai lakinya ini ya selingkuh gitu, hanya ketahuan ya, bubar semua begitu kan. Tidak jadi. Ya, tidak jadi lagi akhirnya kan itu. Dan itu menarik sekali loh bahwa Yesus itu eksplisitnya kerajaan sorga itu diumpamakan sebagai perjamuan kawin. Nah, ada mempelai, ada perjamuan kawin itu ya. Nah, kita baca sebentar supaya pemirsa ini makin mengenal dengan baik ya. Matius 22 ayat 2 Ibu, silakan. Baik, saya membaca Matius 22 ayat 2. Dikatakan di sana, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Jadi ada mempelai, lalu ada perjamuan kawin. Ya. Gitu ya. Itu jadi, satu paket lah ya. Satu paket, nah mungkin kan mempelai lalu ada perjamuan, walaupun bentuknya dia harus mewah ya Bu ya. Tapi ada perjamuan. Ada perjamuan. Gitu. Nah, di sini mau mengatakan apa? Bahwa di dalam kata perjamuan kawin itu, ya itu bentuknya metafor ya, untuk supaya kita ngerti gitu ya. Itulah kerajaan sorga. Ya, di dalam hubungan relasi kasih itulah hadirlah kerajaan sorga itu. Ya. Jadi dalam hal ini tidak dipahami seksualitas, bukan persoalan, tapi hubungan yang intim, ya, hubungan yang saling berkelindan, yang saling memperkaya, yang saling melengkapi, ya, seakan-akan kalau tidak ada ini dia tidak lengkap, ya, itu sangat bagus ya, kalau dalam bahasa Jawa itu ya, apa itu, istri itu sigari nyowo. Oh, saya nggak tahu. Ya, sigari itu artinya setengahnya. Ya. Jadi kalau ini tidak ada, hilang kita. Begitu.
Ini bagi orang yang kawin begitu. Nah, bagaimana yang tidak menikah? Kalau para suster, biarawati, mereka punya cincin kawin. Apakah ibu juga memperhatikan itu? Jadi para suster itu mengucapkan kaul kekal itu ada pakai cincin. Pada Kristus ya. Baik. Siapa mempelainya? Kristus. Gitu. Tapi tetap dalam konsep mempelai. Gitu. Maka kasih itu hanya bisa terjadi dan dihayati dengan baik kalau kita bisa menikmati persekutuan kasih ilahi bersama dengan Kristus selaku mempelai laki-laki. Maka kita di situ bisa memuji dan mempermuliakan nama Allah. Itu menakjubkan ya, relasi Allah dan kita digambarkan sebagai hubungan mempelai erat, sangat indah. Baik, hubungan Kristus dan umat percaya gereja digambarkan sebagai hubungan mempelai. Dan tadi Bapak bahkan juga kita melihat bahwa ini juga ada perjamuan kawin di dalamnya. Tadi saya merespon bahwa itu sepaket. Nah, pertanyaan saya nih Pak, mengapa digambarkan dalam hubungan yang sedemikian erat dan indah itu Pak? Apa maksudnya? Jadi hubungan yang dalam itu kelihatan sekali di dalam kata yang dipakai. Ya. Jadi kata yang dipakai itu mengenal, ya, kata mengenal. Biasanya kita kalau mengenal ya biasa ya mengenal. Tapi kalau dalam bahasa Yunani itu lain, Bu. Kata mengenal, suami kepada istri, mengenal itu artinya apa? Dipakai kata ginosko. Ginosko. Jadi ginosko mau menunjukkan pengenalan yang sangat mendalam, ya. Nah, biasanya kalau suami istri dinyatakan dalam hubungan seksual gitu kan. Jadi yang intim, yang private begitu, ya. Nah, berbeda dengan kata aido, ya. Aido itu juga mengenal. Tapi aido itu mengenal dalam arti faktual atau memberi informasi tentang seseorang, ya. Jadi saya ambil contoh misalnya begini. Penggunaan ginosko dan aido, ya. Contohnya ya, gimana? Misalnya saya bikin kalimat begini. Saya mengenal aido, ya, mengenal aido istri saya. Tetapi barulah semakin mengenal ginosko setelah melewati usia pernikahan 35 tahun. Ada proses ya. Ada proses, ada keintiman. Nah, orang kalau pacaran itu sering gebu-gebu ya Bu ya. Nah, itu sebenarnya pada tingkat aido. Mereka belum mengenal karakter yang menyeluruh, yang mendalam terhadap pasangannya. Ya. Nah, belum sampai pada ginosko, hanya aido, mereka sudah melakukan hubungan intim, akibatnya fatal. Mereka kehilangan momen untuk ginosko itu. Mengenal itu. Nah, hubungan suami istri seperti itu. Demikian pula hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah. Nah, kalau hubungan kita dengan Allah itu pada tingkatnya itu hanya aido, maka pada orang lain juga aido. Ya, saya tahu misalnya Butika fakta-faktanya begini, gitu kan. Tapi saya tidak mengenal, maka saya tidak bisa mengasihi secara utuh. Ya, mengasihinya sekilas. Paling-paling apa? Simpati. Ya. Nah, itu yang terjadi dalam masyarakat. Bahkan karena tidak mengenal, kita banyak berantipati. Di zaman media sosial, mudah sekali berantipati tanpa berantipati. kenal. Pada orang yang ngomong gini sudah, kita langsung unfriend. Ya kan? Langsung di blok. Ya, padahal kita tidak kenal sama sekali. Kenal. Kita marah-marah. Ya. Nah, karena tingkat kita tidak bisa mengasihi hanya pada tingkat aido. Kasih hanya bisa menjadi satu bentuk yang wujud, yang nyata, kalau kita bisa ginosko. Nah, itu kata ginosko itu pun di dalam perjanjian lama itu sebenarnya ada katanya. Ya. Kalau ini ginosko bahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani disebut dengan yada. Y-A-D-A. Ya. Nah, kata yadah. Nah, ini contohnya kalau dalam terjemahan itu tidak kelihatan. Kita baca aja sebentar. Misalnya Kejadian 4 ayat 1 ya. Kejadian 4 ayat 1. Nah, ini contohnya ya. Ini bahasa kadang-kadang terjemahan itu ada kelemahannya di situ. Iya. Dan karena itu kita mengulik Alkitab, Pak, supaya kita jadi paham. Ya, silakan Bu. Kejadian 4 ayat yang pertama. Kejadian 4 ayat 1, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain.
Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Nah, di sini kata bersetubuh itu, Bu, sebenarnya Yada. tidak vulgar seperti ini. Tapi dipakai kata yada. Ya, yada itu artinya apa? Pengetahuan yang mendalam, yang personal, yang intim dan menyeluruh. Ya. Nah, kita kan ngambil yang vulgarnya aja, bersetubuh begitu. Padahal katanya lebih dalam dari itu. Yada. Nah, yada tadi yang saya katakan ginosko. Dan itu prosesnya tidak selalu seksual gitu. Prosesnya ini membutuhkan waktu, membutuhkan kesabaran, membutuhkan keterbukaan diri, pengenalan yang lebih mendalam sampai saya kenal ini gitu. Nah, inilah tingkat yang penting di dalam relasi kasih itu. Baik. Hubungan itu sebuah catatan penting ya, bahwa gereja itu diposisikan, atau kita sebagai mempelai perempuan perlu menjaga kekudusan hidup begitu, dan Kristus sebagai mempelai dan laki-laki. Dan kita perlu mengenalnya bukan hanya sekadar Edo ya, tahu dia sih kata orang dia mati di kayu salib begitu ya. Tapi kita mesti ginosko atau yada kepadanya. Yada. Nah, Bapak tadi sudah menjelaskan bagaimana ginosko itu. Lalu apa selanjutnya Pak yang harus kita lakukan gereja Tuhan, para pemirsa kita saat ini? Setelah memahami ginosko atau yada ini, bagaimana kita menghidupi ini dalam kehidupan relasi ginosko ini? Jadi jangan lagi di Edo ya, saya tahu begitu, tapi mengenal, sungguh-sungguh mengenal, sehingga kasih itu benar-benar terjadi, Pak. Gimana, Pak? Jadi kalau kita lihat bahwa ginosko atau yada itu ada bentuknya, Bu. Saling berkelainan, perikoresis. Jadi kasih yang diuraikan di dalam 1 Korintus 13 ini barulah kasih kalau perikoresis. Sehingga di dalam perikoresis kasih ini maka dia tidak lagi memperdulikan apakah saya akan ditolak, apakah saya akan mati dibakar. Karena prinsipnya itu adalah kasih. Jadi kadang-kadang kan kita berbuat baik, kalau saya ditolak saya tidak berbuat baik lagi. Iya kan? Pamrih, Pak. Iya, pamrih kan? Atau saya berbuat baik kepada orang kalau dia udah baik sama saya, yang baik pada saya, atau orang yang anggota keluarga atau orang seiman. Itu tidak ginosko. Karena ginosko itu menghasilkan perikoresis, saling berkelindan. Dia memasuki dan dia saling memberi. Dia hanya ingin memberi, tidak lebih daripada itu. Dia ingin memberikan, dia ingin mengorbankan diri. Dia sungguh-sungguh mengasihi tanpa syarat, ya, unconditional love, begitu, ya. Maka tidak ada lagi batasan. Nomor 1 agape, nomor 2 filia, nomor 3 storge, nomor 4 eros. Nah, kita kan seringkali bikin itu. Seakan-akan nomor 1 agape, nomor 2 filia, nomor 3 storge, kasih kepada orang tua. Semacam peringkat ya, Pak. Lalu yang nomor 4 ini karena dianggapnya ada unsur seksual, nomor 4 deh, eros, begitu. Enggak. Ini merupakan satu kesatuan. Dan bermaknanya apa? Kalau ada ginosko. Kalau ada yada. Kalau ini ada yada, maka baik agape, kasih yang berkorban, filia persahabatan, storge, kasih kepada orang tua, dan eros, asmara, dia menyatu, dia utuh. Ya. Jadi itu yang poin penting, bahwa di dalam hubungan kita itu jangan sampai seakan-akan hanya agape. Eros pun adalah sesuatu yang suci, persahabatan. Ya. Kita tidak perlu punya banyak sahabat, tapi punya sahabat-sahabat yang kita yakini itu mengasihi kita dalam duka, dalam kegagalan, ketika kita ditolak, itu dia yang datang. Itulah namanya apa? Ginosko. Kasih yang berkelindan, perikoresis. Kalau Kristus sendiri mengatakan bahwa sahabat yang memberi nyawanya bagi sahabat-sahabatnya, bahwa kasih persahabatan juga ada sesuatu yang bernilai luhur, yang suci juga, begitu. Baik, Pak, bincang kita mengenai kasih dari 1 Korintus 13 ini membawa kita kemudian belajar sesuatu yang juga yang merupakan inti dari kekristenan tentang Allah dan Trinitas begitu. Lalu mau nggak mau
kita harus mengakhiri juga ngulik Alkitab ini. Sebuah ada ungkapan begitu ya, sebuah perjumpaan pasti ada akhirnya juga. Topik atau episode yang sangat padat ini harus kita akhiri. Nah, mengakhiri ngulik Alkitab ini, apa yang kita perlu perhatikan, kita upayakan dan kita perjuangkan supaya kasih ini tadi dengan karakteristiknya, dengan prinsip etisnya, moralitasnya itu bisa sungguh-sungguh nyata dan dirasakan, Pak. Apa yang perlu kita dengarkan pada episode ini? Jadi kalau misalnya membaca 1 Korintus 13, titik itu aja. Ini hanya menjadi semacam informasi saja. Penjelasan aja. Tapi firman Tuhan yang menjadi informasi ini akan menjadi transformasi ketika kita berrelasi dengan Allah sang sumber kasih. Konkretnya gereja perlu mengalami persekutuan dengan Kristus. Jadi kalau gereja itu dengan Kristus hubungannya itu kurang bagus, retak atau putus, maka ya ini menjadi semacam wacana saja. Dia bisa mengatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Padahal dalam praktiknya dia akan kesulitan untuk mempraktekkan kasih yang sabar itu bagaimana. Kita melihat, oh kasih yang sabar itu seperti Kristus. Kok bisa ya? Orang itu dicaci maki tapi dengan tenang, merespon setiap caci maki itu dengan bijaksana, dengan pengetahuan, dengan sikap iman. Nah, ini kembali kepada 3 karunia inti dan yang didasarkan oleh kasih tadi. Nah, kasih yang karunia pelengkap juga begitu. Apakah dia menyembuhkan, dia membuat mujizat, dia bernubuat, dia menyampaikan, bisa membedakan bermacam-macam roh, dia berbahasa roh dan menafsirkan bahasa roh, tetap dalam koridor kasih, persekutuan dengan Kristus. Jadi kalau orang-orang Kristen yang tidak hidup dalam persekutuan dengan Kristus, ya contohnya yang terjadi di Rusia itu. Pemimpinnya kan orang Kristen, Ibu. Ya, presidennya orang Kristen, tapi kamu terputus dari Kristus, yang kamu lihat apa? Kekuasaan, kebencian. Dan kemudian kamu melahirkan kekerasan. Itu berbahaya sekali. Itu kan di Indonesia juga, sesama anak bangsa. Ya. Lahir dalam di tempat yang sama, makan dari tanah yang sama, dari air yang sama. Kamu membenci saudaramu hanya karena berbeda. Karena kamu tidak memiliki relasi yang personal dengan Allah sang sumber kasih itu. Maka ini kitab suci menjadi pengetahuan saja. Tidak mempunyai dampak apapun. Oke, Pak, bolehkah saya mau mengatakan ini, dan silakan mungkin nanti Bapak perlu meluruskan atau menambahkan bahwa untuk bisa melakukan kasih yang tadi sudah diuraikan oleh Bapak ini, kita perlu memiliki relasi yang sangat baik dengan Allah Trinitas itu. Hanya dengan memiliki relasi yang tadi digambarkan sebagai mempelai laki-laki dan perempuan, maka kasih itu bisa hidup dalam diri kita dan kemudian bisa diwujudkan dalam relasi dengan orang lain. Iya, benar, Bu. Jadi relasi kita dengan Allah itu sangat menentukan relasi kita dengan orang lain dan juga relasi kita dengan diri sendiri. Kalau kita tidak mempunyai relasi kasih dengan Allah, kita bisa membenci diri sendiri. Kita menolak diri kita. Kenapa saya lahir? Kenapa harus saya seperti ini? Kenapa hidup saya seperti itu? Ya, dan otomatis jangan berharap banyak. Kalau kita sudah menolak diri sendiri, kita pasti menolak orang lain. Jadi kata kunci di dalam kasih itu adalah relasi. Nah, relasi itu saya katakan bukan dimulai dari kita. Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Nah, ini kabar baik. Inilah Injil itu. Bahwa Allah lebih dulu mengasihi kita, sehingga kita bisa mengasihi diri kita sendiri, dan juga bisa mengasihi orang lain. Bahkan kita juga mampu mengasihi lawan-lawan kita, musuh-musuh kita. Nah, ini ada satu ajaran keagamaan yang saya kira paling luhur, ya, bisa mengasihi lawan. Loh, kalau kamu mengasihi sesama sih biasa-biasa saja gitu. Mengasihi lawan, Bu, tidak mudah. Ayo jujur aja, tidak mudah.
Tapi kasih Allah memampukan kita seperti Kristus di atas kayu salib. Ampun. Dia berdoa, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Luar biasa kata-kata ya Yesus, tapi dibuktikan dalam tindakannya, dalam hidupnya. Walaupun dia adalah sang firman Allah yang sehakikat dengan Allah, tapi dia mau mengalami kasih itu. Mengakhiri ngulik ini, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yohanes Bambang yang sudah memberikan ulikan yang begitu luar biasa dan kita bisa menikmatinya. Kita mungkin bisa mengulangnya beberapa kali, misalnya beberapa kali supaya kita betul-betul memahami. Saya ingin mengatakan pertama-tama terima kasih Pak untuk ulikan yang diberikan pada kesempatan ini. Butika. Dan menutup jumpa kita, saya mau mengatakan bahwa jika kita ingin mengasihi seperti yang kita bincangkan dari berdasarkan 1 Korintus 13 ini, kita awali dengan memiliki relasi yang baik dengan Allah. Dengan memiliki relasi yang baik dengan Allah, kita tentu karena Allah adalah kasih, maka kita bisa merasakan kasih Allah itu dan kemudian kita spread atau meneruskan kasih itu kepada orang lain. Sahabat, tuntas sudah jumpa kita di Ngulik Alkitab episode ini. Kiranya ulikan kita yang disampaikan oleh Bapak Pendeta YBM yang setia bersama kita menjadi narasumber yang Ngulik Alkitab ini boleh menjadi berkat bagi kita khususnya di episode ini. Terima kasih untuk kesetiaan Anda hadir bersama kami, kadang-kadang dalam durasi yang gak panjang, tapi kami percaya para sahabat menikmatinya dan akan terus mendukung kami baik dengan memberikan like ataupun membagikannya kepada orang lain agar orang lain pun boleh bertumbuh seperti kita dan mengalami pengenalan yang lebih baik dengan firman Tuhan dan dimampukan untuk melakukannya juga. Terima kasih juga telah melakukan subscribe. Yang belum melakukan subscribe, silakan melakukan subscribe supaya mendapatkan update dari kami Ngulik Alkitab. Sampai jumpa di episode yang akan datang dengan topik-topik yang menarik juga tentu saja. Kita akhiri doa dipimpin oleh Bapak Pendeta IBM. Silakan Bapak. Ya, mari kita kembali berdoa. Bapa yang maha baik, sumber segala kasih, yang di dalam Bapa, Anak, Roh Kudus, Engkau mengungkapkan jati dirimu sebagai kasih. Untuk itu Bapa, biarkanlah kami dapat mengukur seluruh pikiran, perasaan, kehendak, perilaku kami, apakah kami bersumber kepada kasih Allah. Ketika kami memiliki relasi yang sangat intim dengan Allah, maka kami dimampukan untuk mengasihi dan menerima diri kami apa adanya. Kami dapat menerima diri sendiri secara utuh, dan itu juga akan memampukan kami menerima orang lain. Bahkan dengan kasih itulah, karunia kasih itu kami juga dimampukan untuk mengampuni, untuk memaafkan orang-orang yang melukai, yang menyakiti hati kami. Bapa, sesungguhnya kami sebagai insan-insan yang rapuh, yang lemah, kami seringkali gagal untuk mengasihi. Kami lebih ahli dan lebih cekatan dalam membenci dan membalas dendam. Tuhan, pulihkanlah kami jikalau kami saat ini sedang mengikuti acara Ngulik Alkitab ini. Tuhan berkenan menganugerahkan kepada kami karunia kasih, sehingga dengan karunia kasih itu kami dapat melihat bahwa hidup kami bermakna, bukan karena kami mempunyai hikmat, bukan karena kami mempunyai pengetahuan, bukan hanya karena kami memiliki iman, tetapi dari semua karunia-karunia roh itu, kami memiliki kasih yang tanpa syarat. Ajarlah kepada kami ya Tuhan, kasih yang tanpa syarat. Jauhkan dari diri kami menetapkan syarat-syarat lebih dahulu, supaya kami dikasihi. Itu bukan filosofi yang Tuhan berikan. Itu adalah filosofi dari dunia ini. Tuhan, berkati apa yang sudah kami pelajari dan kami renungkan bersama. Tuhan memberkati dan memampukan kami untuk mempraktikkannya di dalam hidup sehari-hari. Cinta kasih yang tanpa syarat. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah yang adalah kasih di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.